Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh pendopo Kiai Haji Abdurrahman Wahid semuanya saya hormati, serta kepada para pemirsa yang ada di rumah yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di tempat ini. Dan kita lanjutkan dengan ta'lim kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ngaji kita diridhai oleh Allah, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang manfaat daripada sedekah, yang mana Abdullah bin Al-Haddad memberikan nasihat pada kita semua tentang bagaimana manfaat yang didapat dari mereka-mereka yang mau mensedekahkan sebagian hartanya kepada yang lainnya. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita sama-sama hadiahkan suratul Fatihah kepada guru kita semuanya, kepada Habib Abdullah Al-Haddad, pada baginda Nabi dan orang-orang tua kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang yang solih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa aladi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada as-salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami' masyayikhina alimina jami' abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina ikhwanina akhwatina auladina dzurriyyatina talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sanha sahila Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i wa ala Haji Muhammad Yunus wa ila jami'a syaikhihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulumin fid dharain sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana biha bi'ulumi fid dharain. Kelanjutan yang kemarin ya, tidak ngelompat. Kemarin kalau jenengan tandai berarti sudah tahu sampai mana ya. Wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabika. Dawuhipun Habib Abdullah bin Al-Haddad yang berikutnya, wala tukhayyib lan ojo nunaake sapa sira tuna itu merugikan ya. Lan ojo nunaake sapa sira sa'ilan ing wong kang nyuwun, waqafa kang mandek sapa sa'il, kang ngadeg sapa sa'il bibabika ing dalem lawang ira. Nasihat yang disampaikan Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib kepada kita semua, kalau ada orang yang meminta kepadamu yang berada di depan pintu kamu, maka jangan biarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Wala tukhayyib, ojo sampai tuno
Jangan sampai rugi sehingga tidak dikasih apapun. Kasihkan sesuatu walaupun itu kecil. Kalau memang kita mampunya memberikan yang kecil, jangan kita memberikan yang kecil karena kita bakhil, bukan karena kita tidak punya. Maka dalam sedekah itu tidak diukur banyak sedikitnya, namun diukur kemampuan seseorang. Ketika mampu banyak, ya keluarkan yang banyak. Kalau mampunya sedikit, ya keluarkan yang sedikit. Karena memang mampunya hanya segitu. Jadi wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabika. Kalau ada orang yang minta infak, minta sumbangan, minta sedekah kepadamu, yang datang ke rumahmu. Kalau sekarang pakai WA, kalau tidak datang ke rumah kan tidak harus manual datang ke rumah, saya jadi pakai WA. Misalkan ada orang minta sumbangan tertentu, oh saya bisanya hanya sekian misalkan. Tidak harus kita berikan sesuai dengan yang diminta kalau memang tidak mampu. Namun yang menjadi catatan, jangan sampai biarkan pulang dengan tangan kosong. Saya tidak bisa bantu, itu bahasa itu kurang tepat. Jadi yang mampu kita berapa? Misalkan dia mintanya 100.000, kita mampunya 10.000, ya kasihkan 10.000 itu. Kalau memang mampunya hanya segitu, karena itu bukan kehendak dia. Nanti akan dijelaskan Habib Abdullah alasannya seperti apa. Artinya Allah lah yang sebenarnya berkehendak menjadikan orang menghubungi jenengan untuk minta sedekah kepada jenengan. Sebenarnya yang diuntungkan bukan orang yang menerima sedekah, yang diuntungkan adalah mereka yang bersedekah. Wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabika. Janganlah engkau biarkan orang yang meminta kepadamu, yang berdiri di depan pintu kamu, atau yang menghubungi kamu untuk meminta sedekah, kebaikan, atau sumbangan apapun namanya, infak ataupun yang lainnya. Ini terkait dengan bukan agama, lebih kepada pribadi. Ada orang yang pribadi memang benar-benar minta untuk pribadinya. Padahal ini sangat jarang kalau kita kan sangat jarang. Yang paling banyak kemudian kemungkinan apa yang terkait dengan urusan agama. Jadi untuk perjuangan dan lain sebagainya. Jadi untuk pribadi saja kita usahakan jangan tolak, jangan membuat kecewa, jangan biarkan pulang dengan tangan kosong. Apalagi yang terkait dengan urusan perjuangan agama. Ikut andil sejauh yang kita mampu, jangan sampai kita ndak ikut andil. Walau antuk tiyahu tamrotan famadunaha, walau antuk tiyahu senajan yento aweh sopo siro ing sa'il tamrotan ing kurma siji, famanuli barang dunahu kang sa'andapi tamroh. Walaupun yang kamu berikan hanyalah 1 biji kurma atau kurang dari 1 biji kurma, tetap kasih. Ini nasihatnya Habib Abdullah. Kalau kita kadang itu karena apa kita lebih melihat pada pandangan orang ke kita. Kalau saya tidak ngasih banyak, saya kok malu toh, wong saya kan gitu. Berarti ikhlasnya kita itu kurang. Kita bersedekah lebih kepada ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa kita orang yang dermawan. Dan semata-mata kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk bersedekah, dan bersyukur ada orang yang mau menerima sedekah kita. Ada orang yang digerakkan oleh Allah untuk meminta sumbangan, dan kita bersyukur bisa menyumbang walaupun kita mampunya sedikit. Jadi orang kadang malu untuk memberikan yang sedikit karena harga diri. Kalau dia memberikan yang banyak berarti dia hanya demi harga diri. Begitu. Kalau memberikan sedikit malu karena harga dirinya, berarti kalau memberikan banyak dia memberi semata-mata hanya demi harga dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah sampaikan, fa innahu hadiyatullah ilaik, fa innahu mongko setuhune sa'il iku hadiyatullahi, hadiah Gusti Allah. Iku hadiyatullahi, hadiah Gusti Allah ilaika maring sira.
fa innahu hadiyatullah ilaik, maka sesungguhnya nggih mereka dia itu nggih orang yang meminta kepadamu adalah hadiahnya Allah kepadamu. Itu merupakan yang dihadiahkan Allah kepadamu nggih. Jadi Habib Abdullah mengatakan orang yang didatangkan oleh Allah menuju ke tempat kita untuk meminta sesuatu ke kita, apakah bahasanya itu pengemis atau orang yang meminta sumbangan atau panitia pembangunan, pokoknya ngoten mawon. Lek pengemis itu bahasanya akan agak kurang kurang terhormat. Itu sebenarnya hadiatullah, hadiahnya Allah kepadamu. Jadi hadiahnya Allah. Kalimat hadiahnya Allah ini saya hanya jumpai di kitab ini Rayatul Mu'awanah. Kitab lain tidak menjelaskan bahasa hadiatullah. Jadi orang yang meminta, yang datang ke rumah kamu itu sebenarnya adalah hadiahnya Allah. Hadiah tahu nggih, pemberian Allah kepadamu. Berarti kita itu dihadiahi oleh Allah. Kalau kita lihat secara zahir, kita seolah-olah dirugikan karena ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, sehingga kalau kita kasihkan kita akan mengalami kerugian, berkurang apa yang kita miliki karena sebagian kita berikan kepada mereka. Padahal kalau kita paham lebih jauh, dialah yang mengantarkan pahala besar kepada kita. Caranya gimana? Dengan kita memberikan sesuatu kepada dia, Allah memberikan balasan yang besar pada kita. Berarti dia adalah asbab datangnya pahala besar yang diberikan Allah kepada kita, perantara yang menjadikan kita dapat balasan dari Allah. Berarti itu adalah hadiahnya Allah yang dikirimkan menuju kita. Ini lho, lek orang wong paham ngaji nggih mboten teko sakmono mikire, ngoten lho. Jadi makanya kita itu apa penampilan ketika didatangi oleh orang yang ngasih ke kita dengan orang yang meminta sesuatu dari kita itu beda napa padha nggih. Lah nek wong mara nggone awake dhewe nggawa sesuatu, karo nek wong mara nggone awake dhewe niku njaluk sesuatu, kira-kira piye respone? Sama napa beda? Beda nggih. Lek nek wong gawa mau warap ora, lek nek wong njaluk ngoten waduh iki. Karena pemikirannya kita memang pemikiran untung rugi nggih. Jadi orang yang loman itu adalah orang yang lebih suka memberi daripada menerima. Kalau kita itu masih suka menerima dibandingkan memberi, berarti urung loman, urung dermawan, masuk ngaku kaya apa, urung loman. Karena sebenarnya kita lebih diuntungkan ketika memberi, bukan diuntungkan ketika menerima. Pemikiran kita yang memang terbalik. Ada hadiah yang dikirimkan Allah ke kita, kita susah. Tapi kalau ada sesuatu yang diberikan ke kita dalam bentuk yang kita inginkan, kita senang, karena kita melihat pada dohirnya saja. Ini dicatat bahwa orang yang datang ke kita untuk meminta sesuatu kepada kita itu sebenarnya adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddahu bilayyin minal qaul wa jamilin minal wa'di. Fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa sira ma ing barang tu'tihi kang aweh sapa sira ing sail, fa ahsin mongko bagusana sapa sira raddahu ing nulak sail bilayyin kelawan alus minal qauli saking ucapan, wajamilin lan bagus minal wa'di saking janji-janji. Kalau kamu tidak mendapatkan menemukan sesuatu yang bisa kamu berikan kepada dia yang meminta kepadamu, maka fa'ahsin raddahu bilayyinil qaul, maka ucapkanlah yang baik, yang lembah lembut ketika kamu tidak mampu untuk memberi. Mohon maaf, tidak ada sesuatu yang saya berikan kali ini, mungkin bisa balik pada waktu yang lain. Kembali lagi hari sekian, mungkin kalau hari itu saya sudah dapat gaji, sekarang ini tidak ada, mohon maaf ya, belum bisa memberi. Ojo dengan bahasa awakmu ki apa, awakmu ki wong sehat gagah seenom,
kok njaluk rene iki nyapa. Misalkan bahasanya jangan kasar, bahasanya lemah lembut. Kita harus melihat dia bukan kemauannya sendiri melakukan itu, semata-mata digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong niku lek tauhid dhuwur nggih, nang wong niku ndak gampang ngelokno, ndak gampang mempersoalkan, karena yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya tauhid semacam itu. Karena kalau kita tidak punya, selamanya sampai mati tidak duwe gitu loh. Kalau kita tidak meningkatkan keimanan kita, melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kehidupan adalah Allah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah yang aku lihat dalam suatu itu. Kabeh niku sing lakokno Gusti Allah. Lek enek wong moro nggawa barang nang nggone awake dhewe, awake mesti mengucapkan terima kasih. Namun kita ingat Gusti Allah ngetekakne rezeki ning aku, kan? Ngoten kan? Nggih napa mboten? Nggih, dadi alhamdulillah Gusti Allah kok ngerti lek butuh enek wong nggawa beras ning omah ngoten lho. Tapi lek wong njaluk ora Gusti Allah sing ketok iki wong piye to keadaan koyo ngene kok moro rene njaluk. Lek urusan kebaikan kita melihat Allah yang menggerakkan. Kita hendaknya terima kasih kepada orangnya, kita bersyukur pada Allah yang hakikatnya Allah itu yang memberikan kebaikan. Namun giliran urusan kita diminta oleh orang, ada orang yang meminta kepada kita, kita mengatakan hanya orang itu yang melakukan, bukan Allah yang menggerakkan. Berarti kan pikirannya awake dhewe niki ndak konsisten. Lek konsisten mboten ngoten nggih, apik elek sing dilakoni wong kabeh dilakokne kalih sing gawe urip. Ngoten. Wa jamilin minal wa'di, wajlun lan bagus wa'di saking janji. Jadi tolaklah dengan baik nggih, mohon maaf belum bisa memberi. Hari sekian datanglah ke sini lagi, insya Allah sudah ada. Nah, ngoten bahasan. Ingine ora pengen balik nggih. Wes pokoknya awakmu ora usah rene neh wis. Saiki ora diwenehi, wis ora enek istilah janji-janji kon moro bakal diwenehi mboten enten. Memang bukan karena ndak punya, karena sifat bakhil. Sifat pelit, nggih, sifat medit, nggih, sifat apa malih. Wis pokoke niku nggih, pahit nggih. Pahit, medit, pelit, bakhil, kapsul pecah. Wis bahasa-bahasa itu yang muncul nggih. Wis awake dhewe niki ora ngomongne wong liya nggih, ngomongne awake dhewe nggih. Wa idza a'taita miskinan syai'an fa'adhir lahu al-basyara atau al-bisyra al-basyara wal bisyashata wastasir fi nafsika annallahu al-minnata 'alaika liqabuli minka aradan yasiran. Wa idza a'taita lan ing dalem nalikane aweh sapa sira miskinan ing wong miskin syai'an ing suwiji-wiji, jika kamu memberikan sesuatu pada orang yang miskin, memberikan sesuatu enten adabe nggih, enten akhlake, enten tata kramane menehi niku. Aja sampe nyepelekne wong sing miskin. Gusti Allah ndak trimo lek disepelekne nggih. Gusti Allah sing ndadekne wong kok sugih miskin niku Gusti Allah. Melarat sugih niku kabeh Gusti Allah sing nentokno. Kok menehi karo wong miskin. Ada sesuatu yang kita berikan pada orang yang miskin, orang yang melarat, orang yang tidak punya. Fa'adhir lahu al-bisyra, maka fa'adhir mongko mertilakno sapa sira lahu maring miskin al-bisyra ing bunga. Jadi tunjukkan kamu seneng memberinya, aja ngerene karo merengut. Ya wis ora usah rene neh, kita ngai misalnya. Jangan kesini lagi, jangan kembali, udah. Nah, dengan bahasa-bahasa yang kasar, menehi tapi ngelarakne ati, ngoten lho. Jadi dawuhnya Habib Abdullah kita ucapkan dengan ucapan yang baik, yang menyenangkan. Wal bisyashata lan ajare peraupan. Gestur tubuh kita itu menunjukkan bahwa kita senang dengan memberi itu, bukan terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena kita merasa dirugikan. Kita tidak melihat balasan yang kita dapat ketika kita memberikan, sehingga kita merasa rugi. Kalau merasa senang, alhamdulillah ada orang yang mau menerima sedekah saya, alhamdulillah Allah akan berikan balasan besar kepada saya,
perantara orang ini, akhirnya Allah akan memberikan sesuatu yang sangat besar kepada saya. Wong lek pikirane jeru sampai sak monten ora kok terus karo nesu-nesu menehi ning ngene wong sing diwenehi, wong sing njaluk. Wastasir niki dawuh Habib Abdullah, wastasir lan rumangsonono sapa sira, rumangsa sapa sira finapsika ing dalem awak dhewe ira annalahu sak temene iku tetep keduwe sail to miskin al minnata ing agunge kanugrahan. Jadi isime inamu akhar al minnata agunge kanugrahan alaika ing atase sira, dan tanamkan dalam hatimu bahwasannya orang miskin tersebut yang kamu kasih itu telah memberikan anugerah besar kepadamu. Ditanamkan dalam hatimu, wastasir rumangso itu merasalah bahwasannya orang yang miskin itu dengan datang kepadamu dan mau menerima pemberian kamu, bahwa dia telah memberikan nikmat yang besar kepadamu. Annalahu al-minnah alaika, sesungguhnya orang tersebut telah memberikan minnah, anugerah kepadamu. Apa anugerah yang dimaksud? Liqabulihi kronon rimane miskin mingka saking sira aradan ing bondo yasiron kang kidik, aksiron kang sedidik, hasola kang hasil laka maring sira bisa babiklan sebab arad minasawa bisa saking ganjaran opo haddun bagian. Dengan adanya orang miskin yang menerima apa yang kita berikan yang tidak seberapa nilainya, berarti dia telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Jadi pemikirannya ngoten. Jadi kita lebih diuntungkan yang memberi, kita memberi daripada mereka yang menerima. Kenapa kok kita katakan dia telah memberikan anugerah yang besar kepada kita, nikmat yang besar kepada kita? Dengan menerima itu dia memberikan anugerah, memberikan nikmat. Karena ini khasolalaka bisawabihi minal sawab handun. Karena dengan adanya dia mau menerima pemberian kita, kita mendapatkan fahala. Nah, niki. Jadi fahala itu kita terima ketika ada orang yang mau menerima sedekah kita. Kalau kita tidak memberi sedekah, maka kita tidak dapat pahala. Di saat ada orang yang menerima sedekah kita, berarti dialah yang menghasilkan pahala kepada kita, yang menyumbangkan pahala kepada kita. Bukan kita yang menyumbang, mereka yang menerima sebenarnya yang menyumbang. Sumbangan yang kita berikan berupa materi tidak ada apa-apanya dibandingkan sumbangan yang mereka berikan yang berupa pahala yang besar yang diberikan Allah pada kita. Jenengan teko mikir merang. Niki dawuh wali, dawuh Habib Abdullah, dawuh agama nggih ngeten niki nggih. Nggih awake dhewe ndak kepikiran, nggih awake pikiran nggih akal. Lek nampa ki diuntungkan, lek menehi dirugikan. Padahal sebenarnya dengan kita mau bisa memberi dan ada orang yang mau menerima, kita itu diuntungkan. Kenapa? Karena yang kita dapat jauh lebih besar daripada yang kita keluarkan. Yang kita berikan kepada orang dengan yang diberikan Allah kepada kita, yang kita dapat dari pahala sedekah yang kita keluarkan, tidak ada bandingannya sedekah kita dengan pahalanya. Sangatlah besar pahala yang kita dapat. Makanya orang yang menerima sedekah itu adalah hadiah dari Allah. Orang yang datang ke tempat kita untuk meminta sedekah itu adalah hadiah dari Allah. Dia adalah orang memberikan nikmat kepada kita, bukan kita memberikan nikmat pada dia. Karena dia mengantarkan kita bisa mendapatkan pahala yang besar atas sedekah yang kita berikan dan dia mau menerimanya. Walau badalta ad-dunya bikadha firiha bimuqabilihi lakum tarabihan. Lau badal talamun ganti sapa sira atau nyerahake sapa sira. Lau badal talamun nyerahake sapa sira ad-dunya ing donya bihada firiha kelawan pira-pira kelawan sekabehane donya fi muqabili ing dalem bebandingane aradan yasiran
lakunta maka yakti ana sapa sira rabihan wong kang badi. Andaikan nggih pahala yang kamu dapat dengan mengeluarkan sesuatu yang sedikit dibandingkan dengan dunia seisinya ini, maka lebih besar keuntungan pahala kamu daripada dunianya. Dijoli barang sak donya nggih. Ganjaran sing diweneh ning Gusti Allah ning awake dhewe. Barang sak donya niku renek apani. Saking gedene, padahal yang kita keluarkan hanya sedikit karena kita mampunya sedikit, hanya 1 biji kurma misalkan, karena mampunya hanya 1 biji kurma. Namun pahala yang jadikan Allah andaikan diukur dengan dunia lebih besar pahala yang diberikan dibandingkan dengan dunia seisinya. Kita diuntungkan apa dirugikan lek kaya ngono ya? Dengan bersedekah diuntungkan apa dirugikan? Diuntungkan. Tapi kok wah peti nyapo ngono ya. Mikir keuntungan, mikir kerugian. Padahal keuntungannya jelas akeh. Niki lho dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi waqat waradalan teman-teman tumeka. Ada hadis yang menjelaskan annal luqmata al-wahidata yasiru thawabuha indallah a'dama min jabali Uhud. Waqat waradalan teman-teman tumeka. Hadis ada hadis yang menjelaskan opo annal luqmata setuhune sak puluhan, jadi makanan satu suapan al-wahidata kang siji iku yasiru dadi apa sawabuha ganjarane luqmah al-wahidah indallahi anna sandinge Allah iku a'dhama luwih gedhe min jabali Uhudin katimbang gunung Uhud. Dalam satu hadis Rasul sampaikan, jenengan percaya karo Kanjeng Nabi? Percaya mboten? Percaya nggih? Sak puluhan nggih sing disedekahno punah lek pirang-pirang puluhan. Sak nasi niku pirang puluhan nggih sak bungkus niku. Nggih, pirang-pirang puluhan padahal regane niku nggih 5.000, 7.000 atau 10.000-an. Wis di maem pirang-pirang puluhan, beberapa sendok. Sak sendok mawon lho. Ganjarane kalih Gusti Allah sing diparingne luwih gedhe tinimbang gunung Uhud. Nggih. Lha peryo ora karu-karuan nggih, tikel-matikel nggih. Yang kita dapatkan itu sangatlah besar loh. Ini dalam hadis dawuhnya Kanjeng Nabi. Orang mungkin berarti tak percaya karo Kanjeng Nabi. Tadi saya tanya kan, percaya enggak? Percaya. Berarti kan hanya sekedar sak puluhan mawon loh. Hanya sesuap nasi loh yang kita sedekahkan kepada orang lain, itu oleh Allah akan diberikan balasan sesuatu yang besar lebih daripada besarnya gunung Uhud. Lek pirang-pirang puluhan ya pirang-pirang gunung Uhud. Lek dilumpuk nih bolak-balik, makanya lebih banyak yang kita dapatkan daripada dunia seisinya. Dibandingkan dunia seisinya ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, dengan yang tidak seberapa yang kita berikan pada orang lain. Pun titik wala yamna'uka minat tasadduq makhafatal fakri. Nggih. Niki dawuh Habib Abdullah, seorang waliullah yang kita kenal, beliau memiliki banyak karomah, sudah jelas orang yang dekat dengan Allah. Wala yamna'uka lan ojo nyegah ing sira minat tasadduqi saking sedekah apa makhafatul fakri, wedi melarat. Ojo sampai gara-gara takut miskin tidak mau bersedekah. Kita ubah cara berpikir kita, okay? Kita sedekah agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita, okay? Jangan karena takut miskin akhirnya tidak mau bersedekah. Justru dengan sedekah kita dikayakan, tidak dimiskinkan. Oh, gara-gara kestangane wong akhirnya aku dadi melarat saiki. Nah, niku wis ora mungkin. Nek wong sing muni ngono wis kebangetan niku. Jelas-jelas ndak ikhlas niku sedekah iki. Lek ikhlas mboten muni ngoten. Jangan kita karena takut miskin sehingga kita tidak mau bersedekah. Kenapa? Fa inna tarkat tasadduqi walladhi yajlibul faqra.
Fa inna tarkat tasadduqi krana setuhune tinggal sedekah wa ya tarkat tasadduq iku alladzi perkara yajlibu kang narik apa alladzi al faqra ing fakir. Justru orang yang pelit tidak mau sedekah akan menjadikan dirinya miskin. Pingin sugih apa pingin melarat? Pingin sugih, syaratnya pripun? Banyak bersedekah. Niki sing dawuh sinten? Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah orang yang faham tentang Al-Quran dan hadis. Beliau seorang waliullah. Lek jenengan ndak gelem nglakoni berarti wis ndak percaya karo Habib Abdullah Al-Haddad. Terus percaya karo sapa neh? Nggih, percaya karo Fir'aun. Percaya karo Qarun. Fa inna tarkat tasadduq, maka sesungguhnya orang yang tidak mau bersedekah padahal dia mampu bersedekah adalah orang alladzi meninggalkan sedekah adalah perkara yang membuat orang akan miskin. Akan miskin, nggih. Wa ammat tasadduq fa huwa yajlibul al-ghina was-sa'ah. Wa ammat tasadduq wa napun utai sedekah iku fa huwa mongko tasadduq iku yajlibu narik apa tasadduq al-hina ing sifat sugih wa sa'atalan kajembaran dunya. Bersedekah akan menghasilkan kekayaan dan kemudahan hidup. Wasa'ah, akan diberi kejembaran, keluasan, keberkahan. Akhirnya dagangane laris, nyambet gawene lancar, sik tas metu kok gang wis entek mulih neh karek turu nggih. Jumuk malih dodol malih entek neh. Ngoten niku wong gregep sedekah. Nggih rezekine lancar nggih. Maka kita pakai ini nggih, konsep yang telah disampaikan oleh ulama yang kita yakin keilmuannya nggih. Aja manut karo akali awake dhewe. Aja manut karo kekhawatirannya awake dhewe, karena besar kekhawatiran engko oleh opo, nanti saya akan rugi dan lain sebagainya, sehingga justru itu yang buat kita bakhil, kita pelit, tidak mau bersedekah. Ketika itu kita pilih, maka bukan kekayaan yang kita dapatkan, justru kemiskinan. Sampai didhawuhne kata innalladzi tudbiru anhu ad-dunya, hatta innallati sehingga setuhune wong tudbiru kang mungkur anhu saking alladzi apa adunya donya iku lau akhoda lamun tumandang sapa alladzi iku yatasaddaqu sedekah sapa alladzi la ada mongko bali apa almudabbiru atau almudbiru apa almudbiru perkara kang mungkur minha saking donya muqbilan kalih kang madhep ilaihi maring alladzi wa amsalahu lan sepadane mukbilan mahu saradane mukbilan. Sesungguhnya orang yang ditinggalkan oleh dunia, orang yang kehidupannya susah, jatuh bangkrut, kemudian dia mau bersedekah, dia tidak iman-imanan untuk memberikan kepada orang lain, maka apa yang hilang akan kembali, dan justru yang didapat jauh lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Mukbilan ilaihi wa amsalahu ma'ahu. Ini dawuhnya siapa? Habib Abdullah Al-Haddad. Wong sing asali uripe susah, sing asali sugih, kemudian jatuh hina, jatuh melarat, mau apa pekerjaannya menjadi seret dan lain sebagainya. Ternyata dengan adanya dia mau bersedekah akan menjadikan apa yang hilang kembali. Sing asali melarat malih sugih dan tansaya sugih, tambah kathah malih yang didapatkan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mangane sugih mek biasa bare melarat nggih biasa, wis sugih biasa melarat kan wis gandeng niku. Bazan wis gelem sedekah loman, lepas dari kecintaan kepada hartanya. Orang yang mau bersedekah itu kan orang yang sudah bisa melepaskan kecintaan pada harta dan besar cintanya kepada Allah, sehingga dia mau melakukan itu. Yang akan didapatkan adalah
kembalinya perkara yang hilang sekaligus ditambah yang lebih banyak lagi dari apa yang hilang. Subhanallah. Fadilai sedekah wis ndak kena diomongno, karek meraktekno nggih, tinggal mengamalkan, ndak usah ada keraguan, lakukan bismillah agar Allah memberikan keringanan kita untuk menjadi orang yang bersedekah. Yang terakhir, wa'lam anna lis-shadaqati manafi'a ajilatan wa ajilatan. Ketahuilah dawuhipun Habib Abdullah, anna lis-shadaqati sak temene iku tetep keduwe sedekah, manafi'a ono pira-pira manfaat, ajilatan kang gigi, wa ajilatan lan kang besok-besok. Sesungguhnya sedekah itu mendatangkan manfaat yang gigi itu sekarang diberikan di dunia, ajilatan yang nanti-nanti berarti diberikan di akhirat. Artinya manfaat dari sedekah itu akan diberikan Allah kepada kita baik ketika kita berada di dunia maupun kita nanti ketika berada di akhirat. Famimana fiha mongko iku setengah saking pira-pira manfaate sedekah al-ajilati kang gigi, annaha utawi setuhune sedekah iku tasidu nambahi apa sedekah fir rizki ing dalem rizki, wal umri lan umur, watat fa'ulan nulak apa sedekah maitatasu'i ing mati Allah, watajlibu lan narik apa sedekah as-sihhata ing kewarasan, lil jismi maring jisim, wal barakata lan barakah lil mali maring bondo. Bagian dari manfaat sedekah yang diberikan Allah ketika kita masih di dunia adalah tazidu fir rizqi, menambahkan rizki, mendatangkan kemudahan dalam urusan ekonomi, nglancarne megawene, ndadekne luwih akeh asile, bertambah-tambah rizki yang kita dapat. Tidak hanya rizki yang bertambah, wal umri, umur kita juga diperpanjang oleh Allah. Jadi Allah memperpanjang usia kita kalau kita menjadi orang yang dermawan, orang yang banyak bersedekah. Berarti lek ora pengin panjang umur ojo dadi wong sing loman, dadi wong pelit. Wong pelit nu cepet mati. Gampang matine. Pengin urip dawa napa urip cendhek? Urip dawa nggih, tapi syaratnya kudu loman. Sing ndang-ndang mati berarti nggih ora sedekah. Menambahkan usia. Artinya bisa jadi usia bertambah atau bisa jadi umurnya berkah, nggih. Ada dua kemungkinan, sama dengan hadis yang menjelaskan tentang man ahabba ayub sato fi rizkihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Karena di dalam tali silaturahim itu ada sesuatu yang kita berikan, ada sedekah yang kita keluarkan. Moro nenggone wong gawa jajan, diparani wong nyuguh wedang, berarti kan ada sesuatu yang kita berikan. Dari sinilah akan datangkan tambahnya rizki dan tambahnya umur, atau bisa diartikan tambahnya umur dengan barokahnya umur. Barokahnya umur karena banyak kebaikan yang kita lakukan dalam hidup. Apa gunanya orang panjang usianya kalau banyak dosanya? Walaupun sedikit usia, tidak panjang, namun banyak kebaikan, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar bagi kita. Makanya seringkali saya sampaikan, mumpung awak seenek kesempatan, ayo dimanfaatkan dengan sesungguhnya, menjadi orang yang benar-benar memberikan manfaat pada orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kalau kita sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau bisa melakukan yang besar, kenapa melakukan yang sedikit? Kalau bisa melakukan yang banyak, kalau besar, kenapa melakukan yang kecil? Kalau melakukan yang besar, kenapa melakukan yang kecil? Kalau bisa melakukan yang banyak, kenapa melakukan yang sedikit? Kalau bisa menjangkau yang jauh, kenapa kita menjangkau yang dekat?
Kalau bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, kenapa kita melakukan hal yang biasa-biasa saja? Ini kalau kita lihat kesempatan, ndak roh. Numpak motor, pena-pena, tiba enek pohon yang jatuh. Kemarin di Soputan, orang tertimpa pohon di jalan. Numpak motor ndak ngerti kok ngomah nggih sehat. Numpak motor niku loro apa ora nggih? Sehat toh? Sehat nggih. Ternyata di jalan kena musibah lan dilalai ngono lho. Rubuhe pohon niku ya kok pas bareng karo dek liwat ning sandinge kono. Ngoten lho. Niku lek ra dikersakne Gusti Allah nggih ndak mungkin ngoten lho. Uripe ngoten niku gampang banget nggih. Masuk angin sithik ngoten nggih. Dikeroki ora mari-mari molat ngoten nggih saka geblak ning kamar mandi. Wis ndak roh urip niku nggih. Makanya kalau bisa melakukan sesuatu yang besar, mari kita lakukan. Jangan hanya melakukan sesuatu yang kecil. Oke. Kita punya potensi masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki. Pun. Selain itu, watadfa'u mautatasu akan menolak orang mati yang buruk, mati dalam keadaan buruk, wis sembuh bentuknya piye, pakai kurang pas mati ini, ngoten lho. Mati ini kurang wajar dan lain sebagainya. Orang sedekah tidak mungkin mengalami mati yang seperti itu. Watajlibu as-sihah lil jismi, menjadikan orang sehat, ndak gampang penyakitan. Wong niku lek pelit gampang penyakitan. Wong dipangan dhewe man nggih, punah dinggahne wong liya. Sehingga kan kepikiran dinggahne wong, goto aku nyapo kok tak gahne wong. Akhirnya awake niku ndak kuat, krana pikirane sing banter kados ngoten. Loro-loronen nggih. Engkrik-engkriken nggih. Ora patek sehat. Ciri-cirine orang wong rapate loman. Wal barokah lil mal dan keberkahan dalam harta. Harta kita berkah. Kita sedekahkan kan mendatangkan keberkahan, artinya dengan harta kita bisa mencapai banyak kebaikan. Sekarang manfaat di akhirat, dawuhipun Habib Abdullah wa min manafi'i halaliku setengah saking piro manfaate sedekah al ajilati kang besok-besok yang diberikan Allah di akhirat, annaha utawi setuhune sedekah iku tudfi'u nyirepake apa sedekah bisa memadamkan al khati'ata ing dosa ing keluputan, kama yudfi'u kaya oleh mateni apa al ma'u banyu annara ing geni. Sedekah itu manfaat yang didapat ketika di akhirat itu akan menghapuskan, memadamkan keburukan, mengadamkan dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sama halnya dengan api yang disiram oleh air. Kira-kira apinya padam apa nyala? Padam. Apinya mati ketika disiram air. Ibaratnya kados ngoten dosa sing akeh. Wong sregep sedekah karo Gusti Allah dosane disepuro. Sama dengan sedekah itu airnya, dosa itu apinya. Kalau air disiramkan ke api, apinya akan padam. Kalau sedekah itu diberikan kepada dosa, ditaruh kepada dosa, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Akan menjadikan orang terampuni dosa-dosanya. Makanya banyak bersedekah. Ojo kok terus aku ndak salat ae tak dadi wong sing loman nggih, mboten ngoten nggih. Niku dosa-dosa yang lain yang terkait dengan apa yang kiranya tidak bisa kita tinggalkan atau yang lainnya. Artinya kalau urusan ibadah ya tetap dijalankan, jangan salah. Ngaten iki iso salah nggih kacau. Dadi wong sing loman ae lah, tak nyambut gawe mempeng aku tak paling akeh sedekah, ora salat ora apa-apa nggih mboten. Ini kaitannya dengan dosa-dosa tertentu. Kalau dosa-dosa besar harus ditobati. Kalau dosa-dosa sama manusia harus dikembalikan barang yang kita ambil. Ini kaitannya dengan dosa sehari-hari yang kiranya kita tidak begitu ngereken, tidak begitu memperdulikan. Apalagi watakunu dillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah. Watakun lan ono